Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Muhammad Raffi Akbar di M Raffi Akbar Talk Season 2. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Muhammad Raffi Akbar di M Raffi Akbar Talks. Jadi pada podcast kali ini saya kedatangan abang kelas saya dulu waktu SMA. Tapi sebenarnya sih abang kelas dari SD ya. Tapi waktu itu pas SD nggak sadar kalau sebenarnya kami pernah jumpa gitu. Kenal gitu, nggak kenal. Di sini ada Bang Reka Bayu Pramana. Halo Bang Bayu. Halo Raffi, gimana Fi kabarnya Fi? Alhamdulillah baik Bang. Abang gimana? Ya sama lah kita. Dengan Baik-baik kondisi yang aja. sekarang ini ya. Ya Semoga kita makin berkembang gitu lah. Ya kan dalam Makin keadaan berkembang. apapun, iya badannya. Tapi otak juga berkembang kan? Ya Pasti deh. pastilah kan Oh. dipenuhi pengalaman-pengalaman. Oke. Jadi Bang Bayu ini kawan-kawan berkuliah di ITB ya. Jadi waktu itu habis tamat SMA, Bang Bayu ini ngerantau ke Bandung untuk melanjutkan kuliahnya. Jadi Bang Bayu ini lulusan tahun 2018 18. ya. Benar. Sudah hampir 3 tahun yang lalu. Beda sama Raffi, Bang Bayu ini adik kelas 2 tingkat. Raffi di bawah Iya, 2 tingkat, gitu. 2 tahun ya. Iya, beda 2 tahun, beda 2 tingkat. Jadi Bang Bayu, sebelum kita bahas ke topik utamanya yaitu bahas perkuliahannya, gimana kondisi Bang Bayu di perkuliahan yang mungkin berubah? Berapa persen lah ya habis dari dulu offline gitu kan, apalagi dulu langsung tatap muka di sana, sekarang harus pulang ke Medan, ya kan? Iya. Karena kondisi pandemi ini, akhirnya kuliah online gimana? Kalau dari kelas sebenarnya lumayan nggak terlalu beda ya, soalnya kayak dosen tetap ngasih kayak bahan ajar kayak PPT gitu-gitu, terus ngajar langsung juga lewat Zoom atau Google Meet, tapi disediain platform gitu sih dari kampus, akun Microsoft Teams, jadi semua perkuliahan kayak ngumpulin tugas, baca materi dan lain-lain tuh dari Microsoft Teams. Terus sebenarnya yang kerasa banget gitu, kayak bedanya dari online ke offline tuh waktu praktikum gitu. Jadi kalau dulu kan praktikum, di sana ada labnya, disediakan alatnya, disediakan bahannya gitu. Jadi kita cuman tinggal bikin kayak outline-nya aja, mau ngapain selama praktikum, ngelakuin terus bikin laporannya gitu kan. Tapi sekarang kayak kita harus bikin outline-nya, bikin laporannya, kita ngelakuin praktikum terus harus nyari alatnya, harus nyari bahannya juga. Jadi ya kerasa banget lah kayak gitu, apalagi kan makin dekat ke saya kan di IPA di teknik gitu. Jadi semakin dekat ke akhir. Sebelumnya tadi abang apa? Prodi apa? Oh, kalau secara spesifiknya? Saya program studinya teknologi pasca panen. Jadi teknologi pasca panen. Iya. Ya kalau penjelasan singkatnya tentang ya kita ngelola hasil panen biar bisa terjaga kualitasnya dari setelah panen sampai ke konsumen gitu. Jadi ya gitu sih. Jadi makin dekat tingkat akhir kan praktikum tuh lebih praktikal gitu, kayak kayak langsung berinteraksi langsung dengan produknya, gimana dia ketahanannya. Jadi nggak kayak yang kimia sih nggak, cuman kayak misalnya kayak kemarin saya harus nyiapin ikan, saya harus potong ikan bentuk gimana, harus ada berapa potong gitu ya. Lumayan ribet lah, kayak harus nyiapin alat bahannya gitu-gitu. Jadi emang semester berapa nih? Semester 6. Semester 6 ya, udah hampir terakhir ya. Jadi sebelum kita tarik lagi ke belakang dulu, kenapa Bang mau milih prodi itu gitu? Dan kenapa harus ITB? Oh ya, mungkin kalau balik ke dulu, jangan bahas ke prodi tapi ke ini dulu kali ya. Boleh. Di SMA ya. Waktu SMA gimana? akhir ya. Pokoknya waktu itu SMA akhir itu awal-awalnya kan kami seangkatan diminta kayak list dong yang mau masuk SNM gitu. Kayak
biar nggak bentrok gitu kan, biar banyak yang keterima. Terus pada ngelis kayak usu unimed, usu unsiah gitu kan, banyak lah pokoknya yang Pasti ya, pasti karena anak Sumatera Utara banyak yang di sini-sini aja iya, ya kan? apalagi kan kita sekolahnya kan swasta, terus kayak Iya emang betul. dari gurunya, dari lingkungannya juga banyaknya menyarankan untuk ya udah di USU aja, atau enggak di Unsia atau di Andalas gitu, Benar, pokoknya yang dekat-dekat lah. dekat-dekat. Jadi sempat kepikiran juga kalau misalnya di USU di ini kan sama, kan di rumah itu ada 4 bersaudara, kakak saya kedua saya kan ketiga, kakak saya pertama kedua Ya, tuh udah di USU, jadi kayak kalau di USU lagi kayaknya apa gitu. Terus sama aja ya. terus pas di list juga banyak yang USU gitu, jadi kesempatan lulusnya kurang. Sempat Benar. kepikiran pertama banget nih, belum belum maksudnya baru kelas 3 waktu penyuluhan mau kuliah di mana sama wakil kepala sekolah Kenapa? bidang akademik. Terus kayak Iya. terus kayak terus kayak wah USU semua, jadi kayak ya kalau misalnya milih ITB kemungkinan lulusnya besar nggak ya, kayak kalau misalnya milih UI gitu-gitu dulu gitu. Nah tapi sebenarnya saya tuh lulus ITB-nya SBM gitu. SPM. Iya, dan lulus dan milih ITB-nya itu gara-gara kayak kan salah satu top 3 universitas lah di Di Indonesia. Indonesia kan? Ya, UGM, Siapa UI, juga yang nggak mau ITB. pengen kuliah di sana gitu? Ya betul, apalagi di Bandung kan, di Iya di pusat Bandung, di pusat budaya Indonesia. Indonesia. Ya, kayak banyak lah orang bercita-cita di seluruh Indonesia masuk ke ITB gitu. Terus ya waktu itu sempet ikut les juga, terus ikut TO kan banyak, terus kayak nilainya masih memungkinkan gitu, walaupun di batas bawah, misalnya di dekat batas bawah gitu, Ya, tapi masih memungkinkan kayak. Tapi belum kepikiran buat masuk ITB, jadi waktu itu sempat kepikiran masuknya yang teknik industri, tapi di UI, terus di ini USU Indonesia gitu-gitu. UI dan USU. Tapi ternyata setelah lihat TO beberapa kali, wah agak susah nih mengejarnya ke sana. Jadi makin lama makin mendekati SBM, akhirnya seingat saya itu seminggu sebelum SBM gitu saya ya udah milih ITB di fakultas SITHR. Nah, jadi ya bedanya kalau di ITB itu masuk jurusannya di tahun kedua, di tingkat kedua. Oh, Jadi jadi milih tahun kedua fakultas maksudnya dulu. pilih fakultas dulu. Ya, yang waktu masuk milih fakultas dulu, kita jalanin perkuliahan tuh ITB tingkat pertama tuh sama. Jadi pelajarannya sama. Mata kuliahnya sama ya. Iya, mata kuliahnya sama, itunya sama. Jadi Terus gara-gara jurusan itu berbeda berarti satu fakultas itu anak semester 1 dan 2 aja berarti? Iya. Semester 1 dan 2 itu sama? Iya, semester 1 dan 2 kumpul sefakultas, nanti tingkat semester 3 4 tuh baru misah-misah ke jurusan yang diinginkan masing-masing. Ya gitu sih. Jadi ya gitu. Sebenarnya nggak ada motivasi apa-apa sih milih ITB, kayak kayaknya kemungkinan lulusnya ada nih. Jadi ya udahlah, gas aja gitu. Gas aja gitu sih. Dalam memilih ITB itu ada akhirnya kan Bang Bayu tadi awalnya memang mau masuk UI, pengennya juga ya akhirnya memang teknik industri awalnya kan. Dari situ ada nggak orang-orang yang sebenarnya akhirnya ya di sekolah atau mungkin di keluarga sendiri yang motivasi atau yang buat Bang Bayu memang akhirnya memutuskan kalau ITB ya udah kita jalanin gitu. Bikin semangat. Akhirnya memang yang bikin semangat serius. tuh ya beberapa ada temen gitu ya di tempat les, di sekolah juga kayak belajar banget gitu. Yang kan beberapa ada yang tes kedinasan gitu kan, yang STAN dan lain-lain kan. Mereka kayak setiap Sabtu Minggu itu latihan fisik. Lesnya juga di tempat khusus gitu yang tentang kedinasan gitu. Jadi ngelihat mereka kan semangat gitu, kayak bahkan ke kelas tuh bawa buku soalnya gitu, ngerjain di kelas gitu. Jadi kayak kan semangat lah belajar juga gitu. Kayak terus ada beberapa teman les yang memang kan kalau di tempat les lebih beragam ya orang-orangnya kan, soalnya dari sekolah yang berbeda ya. Sekolah yang berbeda-beda, terus mereka tuh kayak pengen di sini terus apalagi di sana kelihatan lebih belajar lagi kan. Terus kayak ya udah
Karena Bisa lah, persaingannya bisa. lebih Ya. lebih apa ya, kita ketahuan ya kalau misalnya di sekolah kan kita tahu kawan-kawan kita misalnya Iya, kan benar. setiap hari. Kalau di les kan bervariasi anak-anak itu dari sekolah-sekolah mana, terus banyak mungkin ada yang lebih pintar dari kita ya. Iya, banyak lah. Banyak kali ini. Jadi, Akhirnya kan di situ kalau kita misalnya lihat dari sekolah kan, misalnya kita biasa di sekolah hmm, mungkin juara umum, tapi kalau misalnya udah masuk les, ada nggak abang ngerasa, aduh, dia ini, jadi kayak rasa ada minder gitu, ada nggak? Pernah nggak ngerasa kayak gitu? saya dulu, jadi di tempat les saya tuh ada setiap berapa bulan itu ada TO. Dan TO-nya itu diperingkatkan berdasarkan seluruh cabang di Indonesia, jadi nasional gitu hasil TO-nya. Iya. Nah, di kelas saya itu ada satu orang, dia tuh peringkat 9 nasional. Jadi Aduh. kayak wah. Saya tuh peringkat 300-an gitu lah dari berapa ribu gitu. Ya lumayan lah ya sebenarnya, tapi kan Lumayan. dibandingin sama dia kan 9 ya. iya, jadi ya pasti minder juga sih, apalagi tapi untungnya kita tuh nggak berkompetisi secara langsung gitu karena beda minatnya. Dia pengennya masuk yang lain, saya pengennya masuk yang lain gitu. Jadi akhirnya ya, nggak ada masalah persaingan langsung nggak ya ada misalnya. masalah persaingan langsung, cuman ya agak minder juga lah kalau misalnya Justru kalau misalnya tadi sampai dia di jurusan yang sama yang kita mau, ya itu pasti tuh rasa kayaknya ngedown saya itu masih pindah kerasa. nih, iya. Kayaknya saya yang mengalah ini kayaknya. Saya yang mengalah kayaknya. Jadi setelah Bang Bayu masuk ITB kan, pasti senang ya. Alhamdulillah Ya, gitu kan. ya, Tenang gitu, alhamdulillah. tenang. Gimana pas mulai perkuliahan pertama kali di sana? Bang Bayu pas di sana langsung sendiri kan, nggak ada di Ya, tempat langsung sendiri. langsung sendiri. Nah, di tahun-tahun di semester pertama ada apa nggak sih, ada ngerasa perbedaan budaya atau mungkin perbedaan cara belajar? Apalagi Bang Bayu ngerantau gitu. Nah, di sini kan rantau kan beda kalau misalnya kita di Medan gitu kan, sekolah dari SD sampai SMA kan kita diawasi orang tua, pastinya kita juga belajar ya mungkin di rumah sendiri, di lingkungan sendiri, di tempat kita sendiri, jadi kesannya kan ya ngerasa rumah sendiri gitu. Kalau misalnya di sana di tempat tempat orang ada nggak perbedaan-perbedaan yang mungkin akhirnya jadi shock untuk sendiri gitu, kayak gini ya gitu. Sebenarnya kalau sampai shock banget enggak, tapi kalau misalnya kerasa sangat beda gitu ya kerasa lah. Jadi biasanya kan dulu tuh kalau di rumah tuh kayak hal-hal kecil kayak tempat tidur gitu diberesin, ada yang beresin gitu lah. Pokoknya kalau misalnya udah harus ganti spray, ada yang gantiin ya? Gitu-gitu kayak selama di sana kan sendiri gitu. Jadi kayak ya salah satu yang kendala besar banget tuh kayak bersih-bersih kamar kos tuh agak ini sih. Jadi dulu kan lumayan sibuk ya, kayak harus nyiapin apa-apa sendiri, terus kayak kelasnya pagi kan jam 7 kan, terus kayak kadang ada kegiatan lain terus harus sampai malam gitu, jadi kayak ngerasa kurang waktu buat bersih-bersih gitu. Dan Sabtu Minggu tuh biasanya jalan-jalan, terus kayak ya gitulah pokoknya istirahat atau jalan-jalan gitu ya, istirahat atau jalan-jalan. Jadi yang paling kerasa tuh kamar tuh agak berantakan, jadi kayak terus ya agak ngaruh ke mood juga, ngaruh ke cara belajar juga. Jadi sebenarnya sederhana ya, kayak kita tuh bersihin tiap hari gitu, cuman kemarin tuh karena emang baru terus kaget, terus kayak nggak kebiasa. Nggak kebiasa ya? Ya jadinya ya itulah, jadi agak berantakan. Terus pada akhirnya ya mulailah nyicil, tapi lama-lama ketumpukan kayak cucian, terus ya kan nyuci sendiri, harus setrika sendiri, masak sendiri, jadi kayak berat juga gitu sendiri, nggak ada yang bantuin. Terus ya gitulah, terus harus ngikutin belajarnya kan di tempat les aja ada yang peringkat 9, di ITB wah lebih beragam lagi ininya, kejeniusannya gitu. Persaingannya lebih mengerikan ya, apalagi lebih... kan kita juga ngakuin nih kan, ITB itu kan kumpulan di situ anak-anak yang terbaik bangsa pasti di situ. Iya benar. Pasti di situ. Masih di situ. Jadi dengan tadi ya Bang cerita tadi masalah kemandirian yang dicoba di sana gitu kan sebagai anak rantau. Gimana Bang ngatur waktunya? Nah, itu dia. Itu masalah juga. Saya sebenarnya agak kurang ini di situ, makanya nggak keurus juga sih. Jadi merembet gitu. Jadi gara-gara nggak beresin kamar, nggak
maksimal di belajar, nggak maksimal di aktivitasnya juga. Jadi sebenarnya hal kecil banget nih, kayak sekedar beres-beres gitu, ternyata ngaruh besar banget kan. Terus itu tuh juga jadi makan banyak tempat di ngatur waktunya gitu. Jadi sebenarnya sih ngatur waktunya ada gitu, cuman kan menjalankannya susah gitu kan. Pasti kalau misalnya udah terlanjur rebahan pasti agak ada rasa-rasa malas ya, agak lost gitu. Jadi kayak sebenarnya untuk kalau saya pribadi itu yang diutamain itu saya tahu dulu apa yang mau dilakuin misalnya. Kalau misalnya udah tahu baru diurutin gitu, kayak hari ini ngapain aja ya gitu. Dari situ baru nanti misalnya kalau kebanyakan misalnya terus ini, nah itu tuh disaring berdasarkan prioritas. Iya, prioritas, kayak yang ini perlu nggak ya dilakuin besok, atau bisa besoknya lagi, atau bisa minggu depannya gitu. Jadi ya kayak gitu aja, maksudnya simple gitu, kayak ya sesimpel bikin timetable gitu di agenda atau di banyak lah yang jual yang papan tulis gitu kan. Nah, jadi ya sebenarnya hal itu kan sederhana juga. Ya menulis juga sederhana gitu, tapi emang yang sebenarnya dibutuhin untuk si ngatur waktu atau manajemen waktu itu komitmen kitanya gitu. Komitmen untuk melakukan itu ya. Ya benar, komitmen terus. Karena walaupun sudah dirancang sampai jelas berapa menitnya, berapa jam berapa. Tapi akhirnya bisa berantakan juga kalau misalnya gara-gara kita memang nanti aja lah, tiba-tiba berubah pikiran ya kan. Itu kan jadi tantangan, apalagi anak rantau gitu kan sendiri. Terus gimana abang ngatur kalau misalnya dalam situasi abang pasti pernah kan hilang komitmen itu gimana? Ya. Nah makanya sebenarnya saya dulu salah gitu, ya baru makin kesini makin belajar gitu kan. Jadi sebenarnya dulu tuh agak salah sih sebenarnya dalam mengatur si waktunya itu. Jadi sebenarnya dalam mengatur si kegiatan atau mengatur waktu atau mengatur yang lain itu harus dikasih juga bagian buat istirahatnya gitu. Jadi jangan ngerasa harus produktif, kayak setiap hari harus baca satu, setiap hari baca satu, kayak ya bagus, cuman pasti lama-lama bakal kecapean gitu, bakal burn out istilahnya, kayak akhirnya jenuh sendiri ya. Akhirnya jenuh. Jadi di agenda itu sediakan juga waktu, misalnya hari Minggu tanggal berapa misalnya makan es krim, atau misalnya hari Senin jam 1, misalnya hari Senin tuh padat dari jam 7 sampai jam 12 padat. Nah, jam 1-nya misalnya ada waktu main game. Jadi itunya diagendain juga gitu. Dan memang ya gitulah. Balik lagi harus komitmen juga menjalankan si kegiatannya sesuai waktu dan menjalankan si istirahat juga sesuai waktu. Jadi kayak jangan gara-gara udah diagendakan istirahat, misalnya seharusnya cuma sejam nih, tapi dilakuinnya malah 5 jam gitu, kayak kan sama aja. Jadi balik lagi kayak ke komitmen gitu. Jadi harus dikuatkan. Terus kalau misalnya udah hilang komitmen, ya waktu itu ya saya banyak lah yang akhirnya lepas gitu, kayak adalah kayak beberapa nilai ujian saya agak drop, terus ya gitulah, kegiatan banyak yang berhenti gitu-gitu. Jadi ya apalagi sendiri jadinya ya nggak ngapa-ngapain aja di kamar, kayak ya udahlah gitu. Terus akhirnya ya agak ada penyesalan juga, cuman ya nggak berlarut-larut lah. Jadi dengan kebiasaan di rumah, misalnya di sana ya, di kos di Bandung, kan pasti pengaruhi dengan cara kuliah ya. Misalnya abang bangun pagi itu apa aja kegiatan yang sebenarnya yang paling penting selain ya bangun tidur ya pasti sholat subuh gitu kan. Berangkat itu kos abang jauh nggak dari kampus? Kos saya kebetulan dekat kali ya. Pokoknya ya tiap pagi saya jalan kaki. Tiap hari jalan kaki ya. Jadi dengan kebiasaan itu misalnya setiap pagi, misalnya kuliah gitu kan, ada nggak gini ya, kita karena biasa ya anak rantau ya. Raffi itu walaupun Raffi belum pernah ngerantau, tapi Raffi pernah punya pertanyaan gini. Pernah nggak kalau misalnya alarm sudah dihidupkan, tiba-tiba kelewatan, tiba-tiba panik? Pernah ada situasi kayak gitu? Oh pernah kali pun, sering. Kan kelas jam 7 nih, jam 7 kan ya gitulah pokoknya.
eh, alarmnya itu jam 5 biasanya, jam 5 sama setengah 5. Jadi pernah satu hari saya harus begadang gitu karena ngerjain ada Tugas ya? tugas, beberapa tugas saya yang harus ya dikerjain, terus tidurnya baru jam 2 apa jam setengah 3 gitu kan. Dari setengah 3 ke setengah 5 kan cuman sejam ya. Cuman 2 jam ya. 2 Jadi jam. ya kelewat pasti. Terus ada kelas jam 7, bangunnya waktu itu 7.15. Terus kayak Aduh. belum sholat subuh, belum ini, saya langsung pakai celana kan, pakai baju tidur, langsung ganti, ganti baju, pakai celana panjang, bawa tas, pokoknya nggak tahu lah, nggak bawa minum, nggak bawa apa waktu itu, nggak, ya banyak lah yang ketinggalan. Terus jalan cepet-cepet ke kampus, terus ya pada akhirnya telat juga. Tapi untungnya waktu itu dosen yang ngajar mata kuliahnya nggak terlalu strict gitu, jadi aman. Nggak terlalu tegang kali jadinya, nggak terlalu. Emang dia nggak tahu lah, pokoknya dia diem aja. Saya masuk jam 7.40 gitu, 7.45 gitu ya gitu lah. Bahkan saya masuk, saya keluar lagi buat cuci muka karena belum cuci muka di kos. Bangun tidur nggak sempat ya? Iya, jadi langsung itu benar-benar langsung. Jam berapa? Jam 5 langsung pakai sepatu sampai sana, masuk naruh tas, langsung keluar cuci muka lagi. Ya masuk. Untungnya tapi sempet juga waktu itu kelewat, paginya tuh ada kuis gitu. Jadi ada kuis. Aduh, ya, jadi nggak sempat ikut kuisnya. Iya, makanya kurang, jadi nilai kuisnya 0 kayak gitu. Jadi karena akhirnya kan kalau misalnya tugas itu udah terlalu apa ya mungkin karena tugas juga sulit gitu kan, kita sampai harus ngerjain tugas itu sampai ya berapa jam, ya udah larut malam banget gitu kan. Nah itu kalau misalnya abang udah capek, misalnya abang ngerjain tugas gitu kan, karena mungkin abang ada ngerasa, mungkin ada lah, pastikan kita ngerasa karena udah pengalaman kita pernah terlambat gitu. Pernah nggak abang berpikir kalau misalnya udahlah, kalau misalnya tugas ini belum siap jam apa, kita kasih batas jam 1 gitu, udahlah kita istirahat aja dulu gitu. Ada nggak pernah mikir kayak gitu? Ya pasti gitu sih. Itu juga itu saya tidur jam 2:30 karena udahlah udah 2:30, bentar ya, bangun jam berapa ya, iya bangun jam berapa lagi ya, pasti gitu. Pasti ya. Nah, yang penting tidur, yang penting ada tidur dulu lah gitu. Masih karena ada juga pasti mahasiswa yang malah nggak tidur kan dengan. Iya, saya juga beberapa kali sempet lah, karena ya lalai juga waktu itu ngerjain tugasnya mepet-mepet sama deadline, jadi sempet beberapa kali nggak tidur lah. Jadi tapi nggak itu ya, jangan sampai nggak tidur gitu, soalnya kerasa ya, kayak seharian tuh pasti ngerasanya nggak bisa fokus, nggak bisa apa-apa, ditanya juga susah mikir, terus ya banyak lah, terus pasti jadi agak-agak ceroboh gitu lah, pokoknya jelek lah kalau misalnya sampai nggak tidur. Jadi ya harus minimal 2 jam lah gitu, minimal 3 jam setidaknya ada lah waktu. Setidaknya ada, pasti harus ada ya, karena walaupun manusia memang katanya 8 jam ya, tapi dengan kondisi yang memang nggak bisa gini, mahasiswa sekarang memang nggak bisa setidaknya. Tapi ya kalau kata kakak tingkat sebenarnya ya ngapain 8 jam, 5 jam juga cukup katanya. Ya gitulah. Jadi asal tidurnya berkualitas ya kan. Benar. Tergantung orang-orangnya masing-masing. Betul. Nah, dengan kebiasaan yang kayak gitu tadi, gini ya Raffi, contoh ya, dengan kehidupan Raffi, misalnya Raffi di sini di Medan, walaupun sekolah dan kuliah juga di sini, Raffi pun juga sering menunda-nunda sesuatu gitu. Bagi anak rantau itu jadi masalah nggak sih kalau kita menunda suatu kegiatan, menunda misalnya tugas, udah nanti lah kerjain, atau misalnya kita malah memprioritaskan hiburan gitu. Gimana kalau menurut abang? Ya, karena Raffi sendiri jujur aja memang kadang terbawa juga dengan nanti aja lah. Pasti gitu. Semuanya gitu kan, masih muda gitu, sama. Semuanya pasti pernah ngerasa udah nanti dulu gitu. Udah yang kemarin udah capek gitu misalnya. Iya, karena udah mungkin ada tugas-tugas sebelumnya kan. Iya. Nah jadi gimana? Kalau selama saya ngerantau, kalau misalnya menunda-nunda itu pasti kerasa kayak ada satu hal yang dikorbanin gitu. Pasti ada aja yang harus dikorbanin gitu. Misalnya kayak kalau nunda ini sampai misalnya mepet deadline, terus
dikerjain waktu H-1 misalnya. Lu pasti ada konsekuensinya. Satu, pasti nilainya kurang karena kan ngerjainnya nggak maksimal. Terus dua, tidurnya kurang. Terus nanti pasti kebawa gitu. Jadi kalau sekali udah tidurnya nggak teratur, terus selanjutnya tuh pasti nanti kebiasaan gitu. Biasanya kalau misalnya tidur misalnya biasa jam 10 nih, terus ada tugas nih, begadang dulu sampai jam 2, ngerjain sampai jam 2 gitu. Terus pasti besoknya jam 10 tuh jadi susah tidur gitu. Ya jadi kayak banyak lah, apalagi kalau ngerantau kan sendiri nih. Kalau sakit terus kalau itulah kayak berat kali lah gitu, kayak bangun tidur kan biasanya kalau lagi sakit gitu ada orang tua gitu atau ada saudara kayak nanya kenapa gitu, lagi sakit, ya udah itu ada dibikinin apalah bubur atau ada dikasih obat gitu. Kalau sendiri kan kayak bangun tidur tuh kayak nggak bisa gerak, terus sakit doang ya udahlah ditahan gitu. Terus ya jadi kalau sakit abang nggak kuliah? Kalau gimana? Nah, beruntungnya saya dengan cara hidup saya yang jelek tadi, ya, saya beruntungnya sakitnya itu pas saya beberapa kali sakit dan sakitnya itu pas liburan. Jadi ya saya masih di sana, cuman waktu itu lagi liburan gitu. Jadi ya sakit ya lumayan lah. Saya waktu itu sempat nggak bisa bangun dari kasur, kayak seharian di kasur terus keringetan, pokoknya gitulah, keringat dingin, pegel, nggak bisa gerak, demam, pokoknya ya itu kan nggak enak banget gitu, kayak nggak ada orang, terus kayak kan kita butuh ya kayak ada support langsung gitu. Langsung ada. Kalau saya tipenya kayak perlu ada yang sentuh-sentuh gitu, kayak di apa gitu kan, biasa sama orang tua gitu kan. Kalau saya kan tipenya gitu, jadi kayak waktu di sana tersiksa lah pokoknya, tidur diam nggak ngapa-ngapain gitulah. Jadi ya makanya harus ituin juga sih, harus apa sih namanya, harus dipikirin juga gitu ke ujung-ujungnya bakal apa yang terjadi. Jadi sebelum menunda dipikirin dulu yang ditunda ini setidak penting itukah harus jadi bisa ditunda gitu. Dan kalaupun akhirnya memutuskan untuk ditunda, pikirin juga kayak hal yang lebih penting lagi, misalnya uang, terus kayak uang, bukan uang ya, nanti bahas uangnya nanti boleh itu. Kesehatan misalnya, terus kayak waktu luang gitu, saya mau bilang waktu luang, jadi kepikirannya uang. Waktu luang itu penting gitu loh, waktu luang itu jangan sampai gara-gara kita nunda buat memperpanjang waktu luang, tapi pada akhirnya ujung-ujungnya waktu luang yang kita dapetin itu nggak berkualitas gitu. Jadi kayak kurang gitu, mau refreshing malah jenuh jadinya. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya tadi kan berhubungan dengan waktu luang ya, terus menjaga kesehatan gitu. Sebagai anak rantau, ya anak yang tinggal di di rumahnya sendiri aja kadang kan menjaga kesehatan dia juga kurang apa. Kalau sana anak rantau kan pasti lebih beresiko ya, karena mungkin nggak ada. Ya kita juga nggak ada yang jaga, kita harus menjaga diri sendiri gitu kan. Gimana abang menjaga kesehatan, terus gimana pola makannya gitu? Karena itu penting ya, apalagi betul. Karena itu kenapa loh stereotip orang-orang itu kalau misalnya anak kos itu tiba-tiba tanggal tua lah, inilah itulah. Misalnya kita tahu nih di meme kan, itu gimana sebenarnya? Kalau menjaga kesehatan sebenarnya saya beruntungnya karena kos dekat sama kampus, saya hampir tiap hari ada apa-apa tuh jalan kaki lah, pokoknya ke kampus jalan kaki, pulang jalan kaki, selama di kampus juga keliling-keliling kampus jalan kaki. Jadi ya saya bersyukur juga kayak nggak apa-apa lah, belum ada kendaraan waktu itu. Jadi kayak sebenarnya kalau ke yang lebih jauh susah kan, tapi kan ya ada Gojek, ada Grab juga gitu. Jadi bersyukurnya waktu itu saya jalan kaki itu mungkin sehari itu bisa puluhan ribu langkah gitu, 20.000 mungkin atau lebih lah. Jadi kayak mungkin gara-gara itu juga jadi nggak terlalu gampang sakit. Jadi bangun pagi jam 6 gitu udah keluar ngirup udara pagi, kena matahari pagi, terus jalan kaki sehat. Terus kalau di Bandung kan jalannya naik turun ya di pegunungan gitu. Jadi kayak ya ada olahraganya gitu, jadi sehat. Terus di areal kampus juga banyak hijau-hijau. Jadi beruntungnya waktu itu saya nggak terlalu susah buat menjaga kesehatan karena
emang satu saya jalan kaki setiap hari, literally mungkin kalau di total bisa sampai sehari 10 kilo mungkin lah ya. Ya, jalan Gede kaki juga. itu. Pulang pergi terus keliling-keliling di kampus doang tuh mungkin bisa sampai 10 atau enggak sampai 10 mungkin 5 kilometer gitu sehari jalan kaki. Jadi ya lumayan bantu lah. Terus kalau pola makan tadi, nah ini sebenarnya. Jadi dalam pola makan nih ada hal lain juga kan, kita ngerantau pasti dikasih uang bulanan kan. Jadi Benar. nah ngatur uangnya ini waktu awal tuh shock juga nih. Kalau ngomongin yang balik ke shock tadi, ini shock juga nih waktu ngatur uang, kan sebelumnya nggak pernah nih ngatur uang. Dikasih uang terus udah gitu kan biasanya. Apalagi kalau misalnya kita di rumah kan juga biasanya kan ada makanan gitu kan. Kalau di rumah makanannya bangun pagi udah ada makanan, siang udah ada makanan, jadi tinggal ngambil piring terus makan gitu. Jadi tapi kalau selama merantau kayak dikasih uang nih, ini uang ya gitu, digunakan sebaik-baiknya. Kan kebutuhan lain tuh ada banyak ya, kayak nggak cuman kebutuhan makan terus kayak yang perlu uang gitu. Jadi waktu awal shock sih, kayak sempet waktu itu belum sampai akhir bulan masih baru mau 20 tuh uangnya udah tinggal udah sedikit banget, terus kayak aduh gimana gitu. Jadi kayak ya waktu itu sempat juga ya udah beli beras gitu kan. Waktu itu ada punya rice cooker di rumah, jadi makan nasi bikin sendiri gitu. Sebelumnya kayak ada uang makan di sini cobain kan, apalagi baru ya kan, baru ke Bandung. Iya benar. Kayak pengen nyoba ini di Medan nggak ada, pengen nyoba ini Medan gitu. Terus kan harganya lumayan mahal karena kan dekat ibu kota ya, salah satu kota besar gitu. Pasti kayak itu ininya juga tinggi kan, UMR tinggi ya, UMR ya. Makanya harganya juga tinggi kan, kayak lebih mahal 1.000 atau 2.000 daripada di Medan. Jadi ya waktu itu ya lumayan susah juga, kayak ngatur pola makan itu susah lah. Makanya sempet jadi kurus, mungkin gara-gara pindah ini ngembang gini gara-gara balas dendam gitu kayak badan saya. Apalagi pulang udah lain ya kan, sama iya, makanya kayak pagi siang malam tuh pasti makan gitu kalau di rumah kan. Kalau di sana kan apalagi seringnya kan kayak tadi bangunnya mepet jam 7 misalnya. Atau itu pasti sarapan enggak bang? Itu kadang saya sarapan, kadang enggak. Jadi kayak makanya jadi sebenarnya saya ngerasa penting juga sarapan, soalnya kalau misalnya nggak sarapan tuh kerasa di kelas waktu pagi-pagi tuh cepet ngantuk, susah fokus gitu. Jadi tapi seringnya saya nggak sarapan sih, karena emang nggak sempat gitu, soalnya jalan walaupun dekat kali, jalan juga butuh sekitar 15 menit gitu. Jadi 10-15 menit. Jadi kayak ya jarang lah. Jadi biasanya saya nyiapin apa gitu malam-malam, ada teh manis atau minum madu gitu sih biasanya buat ganjel di malam sebelumnya ya. Iya, di malam sebelumnya. Supaya nggak terasa terlalu lapar gitu. Atau nasi bekas yang malam yang saya makan misalnya, ini buat besok pagi, kadang-kadang gitu. Jadi ya gimana ya, jadi ya gitulah. Kadang beli juga di dekat situ roti atau onigiri gitu. Jadi kan tapi jarang tidak sih yang mengganjal ya, tidaknya ada yang mengganjal gitu. Terus kalau siang sih aman. Nah kalau malam nih, biasanya malam tuh kan saya udah ke kosan nih, biasanya kalau udah masuk ke kamar kan mager, seharian jalan capek, kuliah, kepala capek, badan capek kan, terus kayak makan lapar tapi makan mager gitu. Jadi makanya sebenarnya agak ini juga malam, kalau misalnya malam nggak makan pasti paginya nggak makan kan, karena nggak nyiapin makanan kan dari malam. Jadi ya gitulah, seringnya sih kayak gitu. Jadi malam tuh kadang mager, terus kayak udahlah makan ini aja, atau makan pop mie, atau makan mie, atau makan gorengan aja, atau makan. Jadi ya gitulah pokoknya. Apalagi biasanya saya kegiatan di kampus tuh bisa sampai jam 10 sampai jam 11 gitu, dan di Bandung tuh jam 9 tuh toko-toko tutup. Makanya saya itu kaget yang kedua. Kagetnya karena beda di sini ya. Di Medan orang-orang kan setelah jam 8 baru keluar nih. Ya kan? Setelah jam 8 baru keluar kan, baru kemana gitu. Nah di tempat saya di Bandung sana, waktu saya awal-awal, saya tuh pertama kali ditinggal orang tua gitu kan. Malam ini makannya sendiri nih gitu kan. Waktu itu orang tua pulangnya siang gitu, abis nganter balik sore, terus malam kan biasa rebahan dulu lah, istirahat kan, lagi nggak ada apa-apa. Terus
nanti malam makan apa ya, nanti aja lah, terus main HP, terus nyetel laptop, terus ngatur kamar, terus udah jam 8:30 terus kayak nyari makan keluar gitu. 8:30, pas 8:30 keluar tuh sepi, kosong, yang buka tuh cuman warung, yang minimarket gitu-gitu, kayak nggak ada yang jual lagi, tukang nasi goreng juga lagi udah mau tutup. Udah pada pulang-pulang ya? Iya, Jadi, udah pada tutup. Mall di dekat, bukan mall sih, dekat saya tuh ada pusat perbelanjaan gitu. Jalan. Nah, itu bahkan maghrib udah tutup gitu. Terus kayak kaget, terus kayak kemana nih, keliling akhirnya nemu tukang sate, ya beli sate. Jadi kayak kaget, jadi kayak setelahnya nyari makan tuh pasti abis maghrib langsung nyari makan malam gitu. Jadi kayak kaget kan, kalau di Medan tuh kan biasanya jam 10 juga masih banyak yang buka gitu. Kayak terus orang di luar juga masih banyak gitu yang nongkrong. Kalau di sana tuh jam 10 tuh udah sepi gitu. Tempat nongkrong tuh biasanya yang kayak di tempat 24 jam di warung kecil, warung kopi gitu-gitu. Nah, biasanya pusatnya di situ, tapi di tempat lain tuh kosong gitu, sepi. Jadi sempet shock juga itu. Terus kayak gitu lah. Jadi karena malam nggak makan, pagi nggak makan, siang terus jadi kurus waktu itu, kurus sekali, pokoknya kurus sekali lah. Beda lah, ini gendut kali nih. Waktu dia pulang ke sini ya lagi ya. Ya gitulah, jadi kurus sekali, terus sempet juga jadi susah fokus sih kalau pola makan itu. Jadi ya gitulah. Jadi sebenarnya kalau jaga kesehatan nggak terlalu susah, soalnya sering olahraga. Terus kalau tentang makan, apalagi Raffi pernah nengok abang sering lari ya berarti ya di sana. Nah, kalau lari itu ini ada mata kuliahnya, Oh, itu ada mata kuliahnya. Ya, olahraga berarti. Benar. Memang wajib itu. Jadi gitu sih. Jadi ya terbantu juga sebenarnya sama mata kuliah itu. Jadi sering lari kan lari itu lebih keras ya. Jadi sering lari, jadi ya agak lebih sehat lah. Apalagi kalau mau lari kan harus makan dulu, sama dosennya kan harus disuruh makan dulu biar nggak pingsan gitu-gitu. Jadi soalnya sering banyak kasus gitu sih yang pingsan gara-gara dia begadang. Dia udah begadang terus nggak makan, terus olahraga berat. Gitu. Jadi ya gitulah. Makanya terbantu lah gara-gara sering olahraga terus. Tapi kalau makan agak itu sih. Ya sebenarnya mungkin kayak seimbang gitu ya, makanya olahraga jalan terus pola makan nggak teratur sebenarnya. Jadi kayak mau sakit tapi olahraga gitu. Ya gitulah. Jadi agak lumayan 50-50. Tapi untungnya saya sakitnya itu seringnya waktu di liburan. Banyak juga teman-teman saya yang tumbang waktu itu, kayak ada yang kayak ada itulah, pokoknya banyak lah yang sampai masuk rumah sakit. Lumayan lah, di satu semester tuh minimal ada 2 orang lah masuk rumah sakit. Apalagi memang ceritanya kan memang pasti banyak kawan-kawan abang yang anak rantau juga gitu. Iya benar, banyak yang dari luar lah. Jadi dari Medan juga banyak. Gimana? Di fakultas saya, abang? Di fakultas saya orang Medan tuh lumayan banyak sih, ada 10 orang gitu dari 150. Ya terhitung banyak lah, kan jauh ya, Medan Bandung kan jauh ya. Iya. Terhitung banyak lah satu fakultas saya, orang Medan 10. Jadi ya sering ngobrol juga sih sama mereka, kayak kalau waktu pulang gimana gitu-gitu sih biasanya. Karena kan memang apa ya, anak rantau kan melatih kemandirian gitu intinya. Benar-benar. Sebenarnya kan. Terus dia belajar di tempat orang, terus ya memang karena demi menuntut ilmu itu gitu kan. Jadi kan akhirnya banyak pengalaman yang dapatkan ya, setidaknya juga dengan ngerantau itu pengalaman malah makin banyak ya, makin bervariasi dengan kisah-kisahnya gitu. Jadi bang, ini udah setengah jam lebih kita bicara ini. Udah 35 menit lebih nih. Bicaranya tentang saya mulu dari tadi. Gimana? Ini terakhir ya. Oke. Untuk adik-adik misalnya. Ini kan Raffi kan belum nih. Nggak tahu nanti ya. Amin. Apanya? Merantaunya maksudnya? Merantau ya kan? Iya. Untuk adik-adik misalnya ada yang mau ngerantau gitu. Apa sih supaya nggak ngerasain hal-hal yang merugikan sebenarnya dari pengalaman abang? Apa tips yang pertama seharusnya pas abang pikir setelah abang dapetin peristiwa itu gitu kan? Duh, seharusnya dulu udah dipikirin dulu gitu pas dari SMA gitu. Ada nggak? Kalau misalnya tips atau kayak harus ngapain itu tadi sih sebenarnya balik lagi ke kasus awal, kayak
hal sederhana kayak ngerapin kasur atau beres-beres kamar sendiri gitu. Itu tuh ternyata dampaknya besar gitu. Kayak ada komitmen dari dalam diri untuk setidaknya ngelakuin satu hal simple setiap hari gitu, rutin. Nah itu saya dulu ngerasanya saya kurang di sana gitu, kayak di luar ibadah ya kan, kalau ibadah itu pasti kan. Jadi di luar ibadah hal-hal kecil kayak ngerapin meja, ngerapin tempat tidur, ngerapin kasur, atau kayak ya apa gitu, misalnya belajar baca buku misalnya, itu tuh hal-hal bagus yang kalau dirutinkan itu bakal berdampak besar gitu. Jadi sebenarnya kalau tips yang pertama buat ngerantau itu kayak harus bisa berkomitmen buat ngelakuin satu hal baik, satu hal yang baik lah. Nggak harus besar, nggak harus yang kayak berdampak, nggak harus yang kayak harus nulis berapa halaman sehari, nggak. Kayak sekedar misalnya mindahin meja, atau nyiapin makan, atau cuci botol, atau cuci baju, atau misalnya mindahin kasur gitu-gitu. Hal-hal kecil itu yang dirutinkan setiap hari dan memang komitmen, wah setiap ini harus ngerjain ini, itu berdampak sih, dan pasti ngikut ke yang lainnya. Jadi dari SMA mungkin mulai gitu, kecil-kecil lah, misalnya kayak bangun lebih pagi, atau misalnya bangun pagi itu peregangan gitu-gitu misalnya gitu, itu pasti bakal pasti bakal ada dampaknya lah buat yang lain-lain gitu. Oh iya, tadi karena bahas-bahas tempat tidur, tapi ingat ada quotes dari pensiunan Jenderal AS ya. Kalau kamu nggak bisa ngubah kamu nggak bisa ngerapikan tempat tidur aja, gimana kamu mau ngubah dunia gitu ya kan? Iya itu. Saya ingat juga itu lanjutannya ada tuh, soalnya setelah kamu ngelakuin semua hal, pasti yang kamu lakukan adalah kembali ke kasurmu kan. Dan kalau kasurnya tidak rapi, ya itu gitu. Jadi bakal ngerasa bermimpi besar, tapi mimpi tempat tidur kita gak kita atur lagi ya, karena betul. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan podcast saya dengan Bang Reka Bayu Pramana. Jangan lupa untuk dengarkan selalu podcast Merafe Bartalks di Spotify dan platform lainnya. Makasih Bung Bayu sudah hadir di sini. Makasih penonton dan pendengar. Cerita sangat seru ya. Raffi juga jadi terpaku gitu dengerinnya. Apalagi belum pernah ngerasain hal kayak gitu. Semoga nanti suatu saat akhirnya dapat. Amin. Cerita kayak gini bisa dapat pengalaman yang lebih bisa kita resapi masing-masing, dan untuk menjaga komitmen kita masing-masing. Baik, terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.